Tepuk tangan dulu dong buat Dok Des. Dok, apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya. Oke, Baik. terima kasih. Terima kasih banyak. Puji alam semesta. Puji alam semesta ya. Oke, terima kasih nih. Malam hari ini udah kembali lagi di Dialog Positif. So, teman-teman dialog negatif ya kalau sama Dok Des ya. Teman-teman, selamat datang. Terima kasih udah hadir juga. Terima kasih atas kebersamaannya. Seru malam hari ini karena topik malam hari ini kita akan bicara tentang kawin. Antara kawin, kencan dan berelasi. Kencan gitu dan ya. berelasi. Oke, jadi nanti kawin kencan dan berelasi ini gimana? Karena terinspirasi sih dari salah satu Twitternya Dok Des. Jadi ada dua sih kemarin yang saya bimbang gitu mau ngomongin tentang yang seni dan hidup itu gitu ya, atau ini, tapi ini kayaknya lebih seru gitu. Jadi, oke, sebelum kita mulai, oh iya bannernya nanti saya ganti Mas Ical ya, belum sempat didesain kemarin. Oke, jadi ada tweet yang asik banget. Keren banget gitu ya. Dok Des nge-tweet gini, 100% perceraian diawali dengan sebuah pernikahan. Benar nggak? Itu menarik ya. Karena nggak mungkin cerai kalau nggak menikah gitu. Apapun lembaga surveinya dan metodologi penghitungannya, angka 100% ini tidak pernah berubah. Kita satu-satunya spesies yang selalu mengalami kesulitan dengan ritual kawin, kencan, dan berelasi. Nah, ini kata-kata yang menarik bahwa kita satu-satunya spesies yang mengalami kesulitan. So, kesulitan ini seperti apa? Apa sih kawin, kencan, dan berelasi dalam pandangan Dok Des ini? So, the stage is yours, Dok. Silakan. Iya, selamat malam Mas Abu. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia ya. Ya memang sekarang ya yang ada sekarang ini adalah Homo sapiens ini satu-satunya spesies yang mengalami kesulitan loh. Mau kawin aja sulit loh gitu ya. Itu sulit. Mau kawin ribet mau ya. Kawin aja sih sulit. Sebelumnya saya mau cerita waktu saya umur 6 tahun gitu ya. Saya tanya kepada kakek saya gitu. Mbah, itu orang itu kok bisa punya anak? Kenapa? Gitu. Saya bertanya umur 6, belum genap 6 tahun itu ya. Belum. Jadi 5 tahun 10 bulan. Saya nanya ke kakek saya itu, Mbah, kenapa orang kok bisa punya anak? Gimana, Mbah? Itu. Ya jawabannya biasanya ya orang-orang itu kan normatif. Pertanyaannya ya menikah. Oh, kalau menikah punya anak, itu. Kalau nggak menikah, di situ mungkin mbah saya itu merasa kejebak dengan jawabannya sendiri, gitu ya. Dia mulai ya enggak gitu. Kucing itu nggak menikah kok punya anak, gitu ya. Gitu. Itu kambing, sapi itu di belakang rumah itu nggak nikah kok punya anak. Oh ya mereka kawin. Jadi yang bikin punya anak itu kawin apa nikah? Gitu ya. Jadi ya, tapi ya saya sekarang paham, kakek saya menjawab anak umur 6 tahun gitu kan ya sulit sebetulnya. Ya. Nah, satu saat saya nanya, kawin itu seperti apa gitu ya. Ya mbah saya tahun 60-an kan ya bingung mau menjelaskan nama umur 6 tahun kawin itu gimana. Kalau sekarang ya tinggal di setelin bokep aja ya itu nggak pengen dulu kawin itu kayak gini loh kayak gitu ya itu. Ya. Tapi tahun itu kan nggak ada. Jadi suatu saat ya waktu itu ada ayam kawin itu mbah saya itu ayam itu kawin itu. Oh gitu. Orang kalau kawin ya gitu, ya enggak gitu. Lah orang kawinnya gimana itu? Ya pertanyaannya itu makin lama makin panjang sampai akhirnya saya ditunjukkan kucing kawin. Kucing kawin, kucing kawin gitu. Nah pada saat kucing itu kemudian hamil dan beranak, saya itu tanya, ini 5 ini bapaknya yang mana? Gitu. Bapaknya yang mana gitu? Ya enggak tahu itu ya. Nggak tahu, bukan yang itu. Ya belum tentu, karena kucing mbah itu banyak. Yang cowok juga banyak, yang cewek juga banyak. Bapaknya yang mana juga nggak tahu, kan gitu. Ya nggak tahu itu. Loh, ini berarti, ini kan si Poleng ini kan paling dekat sama si Manis ini. Ya belum tentu, gitu. Dan pertanyaan saya berikutnya adalah, loh berarti aku juga belum tentu anaknya papa, gitu. Oke. Ya.
ya ini mama dan bapak dan ibu saya emang kemana, tapi kan kayak tadi tuh poleng sama manis itu kelihatannya bareng terus, tapi kata kakek saya ya belum tentu gitu ya. Ya saya juga jawab itu, loh berarti aku juga belum tentu anaknya papa. Dan daripada mbak saya tuh mungkin kejebak dengan jawabannya ya jawabannya juga jelas ya memang belum tentu gitu ya, memang iya itu belum tentu. Tapi jawaban kayak saya itu memuaskan saya ya emang belum tentu gitu. Buktikannya gimana Mbak? Ya enggak tahu, enggak ada caranya gitu, karena ya dulu kan tahun 60-an belum, Mbak saya enggak tahu yang namanya ada tes DNA, waktu itu juga belum ada, sekarang ya bisa itu tes. Cuman ya kalau seandainya saya itu bukan anak biologinya bapak saya kan apa nggak ada yang berubah, orang taunya saya kan anaknya papa gitu ya gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Nah ya bagi saya memang akhirnya manusia itu kelihatan ribet gitu ya. Ini kalau kucing kawin ya kawin udah punya anak gitu. Kalau manusia ruwet gitu ya, lamaran gitu ya, lamaran. Zaman dulu kan belum usum, enggak musim lah pacaran gitu. Zaman-zaman segitu kan nggak ada. Orang bapak dan ibu saya aja kenalnya pada saat dilamar, kok nggak pakai pacaran gitu ya. Kalau dilamar itu papa itu pun yang lamar kan kakek gitu ya, kakek datang ke rumah terus ibu saya itu disuruh keluar bawa nampan kan gitu ya, itu ritualnya kan kayak gitu. Jadi ritual kawinnya manusia dulu itu ya begitu gitu sampai tahun 50-an itu ya nggak ada sih pacaran gitu ya, nggak ada gitu. Itu pacaran itu kan barusan itu kalau budaya Indonesia ya gitu. Kalau mungkin orang-orang barat sudah mulai itu tahun-tahun segitu, tapi ritual kan ritual sih, kawin itu kan ritual. Manusia melakukan perkawinan itu kan ritual itu. Dilamar, terus kemudian ada acara ruwet lah gitu ya. Bahkan kalau kemudian ada kakaknya yang belum nikah, ada acara langkahan segala gitu ya. Loh iya itu, bikin apem ditumpuk setinggi yang dilangkai, bayangin aja itu siapa yang makan gitu. Oh, apem gitu. Itu tapi itu adalah ritual. Nah, belum lagi itu kawin gitu ya. Sebelum kawin itu kan ya itu tadi sebetulnya kalau dilihat pada dasarnya ya, pada saat ngelamar terus kemudian yang perempuan yang dilamar itu keluar bawa nampan sambil redek-redek gitu, gitu ya gitu. Ya, kayak gitu itu kan ritual zaman dulu gitu ya. Ya bapak saya meninggal ya rukun-rukun aja sama ibu saya, meskipun ya nggak pakai pacaran. Tapi sekarang kan enggak gitu ya itu. Kalau sekarang itu wow semuanya untuk kamu gitu. Kalau habis gitu menikah 6 bulan kemudian cerai, kita sudah tidak ada kecocokan. Loh gitulah kemarin gimana gitu ya itu. Ajaib memang. Ini ajaib kok ini. Ini ya ruwet. Jadi manusia itu memang ruwet deh. Sekarang makin lama makin ruwet. Tapi kalau kita melihat ruwetnya itu ya itu memang saya di Twitter saya di tweet saya itu saya membandingkan tidak ada itu apa namanya spesies lain yang seruwet manusia ini tidak ada gitu, tidak ada itu spesies lain soal kencan relasi dan kawin itu tidak ada. Saya ngambil contoh cumi-cumi gitu ya. Cumi-cumi mungkin ya cumi-cumi cewek ya melihat cumi-cumi cowok yang tentakelnya paling seksi itu ya, paling panjang, bisa cari makan gitu ya itu. Dan mereka ya sudah nggak pakai ramal-lamaran, nggak pakai rayu-rayuan gitu ya, ya udah kawin aja gitu ya. Terus itu ya keluarganya cumi cewek juga nggak ribet gitu. Gitu. Nggak ada tuntutan nggak ada itu nggak ribet itu keluarganya cumi cewek. Nanti kamu kalau menikah lo ya apa make upnya yang sampai manglingi itu, nanti kalau kamu orang-orang nggak pangling kamu dikira ambil duluan gitu kan, itu aneh gitu itu ya itu kan budaya-budaya yang ada gitu. Terus kemudian ya itulah sepupu-sepupu cumi ya nggak ribet gitu ya. Terus ya nggak pakai acara terus kemudian sekedar mengingatkan ya kamu jangan begini gitu kan, nggak ada cumi kayak gitu ya. Cumi perempuan juga nggak menuntut
cowoknya itu kamu harus perhatian dong, gitu kan nggak ada. Itu kan bedes-bedes zaman sekarang yang gitu ya. Laki-lakinya, cumi laki-laki juga gitu, nggak menuntut perempuannya itu, kamu itu kan sudah pacarku, ngapain kamu chat sama orang lain gitu. Itu kan cumi nggak bakal gitu, lah ribet manusia ini memang gitu. Hanya saja kalau keruwetan manusia itu mulai kapan ya belum lama sih gitu. Belum lama itu. Jadi ya dalam dalam sejarah peradaban manusia itu ya, keruwetan ini ya barusan aja gitu. Barusan aja. Kalau kita melihat keruwetan manusia itu dimulai dari mana ya, pada saat manusia mulai mengembangkan bahasa verbalnya gitu ya. Dulu ya sebelum manusia kenal bahasa verbal ya nggak bakalan lah mereka itu ngerayu pakai puisi, ya enggak lah itu ya. Itu aku kalau sudah sampai waktuku, ku mau tak seorang pun rayu, tidak juga kau gitu ya, katanya Khairil Anwar gitu. Itu kan pada saat kita sudah mengembangkan bahasa. Tapi pada dasarnya manusia itu ya seperti spesies yang lain gitu. Spesies yang lain yang kalau sudah ketemu terus kemudian saling tertarik, kemudian melakukan perkawinan gitu. Nah, spesies yang lain sama gitu. Nah, kalau kita melihat misalkan seekor merak jantan gitu ya, seekor merak jantan merayu merak betina itu kan, wah itu dia membentangkan sayapnya sampai kelihatan ya, sampai kelihatan seperti reog gitu ya. Wah, bagus itu ya, matanya kelihatan bagus, di bulunya merak itu kan, pikok itu ada seperti mata. Jadi mata banyak itu. Dalam ini adalah percumbuhan sebetulnya, merayu gitu. Memberikan kesempatan pada merak betina itu untuk mengatakan ya atau tidak gitu ya. Gitu. Ya meskipun tidak ada burung merak yang merasa dirinya ada, itu kan tidak ada. Mereka belum punya kesadaran seperti kita. Gitu ya. Tidak punya kesadaran seperti kita. Merak. Jadi kalau bulunya banyak gitu ya, dan bulunya rapi, nggak brodol-brodol gitu. Itu menunjukkan bahwa merak jantan ini sehat. Gitu ya. Jadi perilaku merak-merak betina yang memilih jantan-jantan yang sehat, itu implikasinya akan menghasilkan keturunan yang sehat. Keturunan yang sehat. Perilaku seperti itu. Nah, perilaku ini dibentuk secara genetik selama ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Gitu. Sehingga yang tersisa adalah merak-merak yang memilih jantan yang sehat, merak-merak jantan yang memilih betina yang sehat. Karena kalau tidak sehat, kemungkinan besar dia akan hilang di tengah jalan, ya sakit, tidak sampai mempunyai keturunan. Sehingga secara evolusioner perilaku-perilaku seperti itu terbentuk karena ya perilaku yang seperti itu menunjang bahwa yang namanya kelestarian atau eksistensi merak itu tetap ada di panggung kehidupan gitu. Dan itu tidak hanya merak gitu ya. Tidak hanya merak, harimau, singa gitu ya. Singa itu kalau misalnya melakukan percumbuhan itu kan teriak-teriak, wow, itu teriak-teriak gitu sampai sampai terdengar sampai beberapa kilometer gitu. Itu adalah percumbuhan. Nah, percumbuhan pra-persetubuhan gitu ya, pra-persetubuhan. Nah, pada manusia percumbuhan pra-persetubuhan itu disebut jatuh cinta gitu ya. Pada manusia itu gitu ya. Jatuh cinta pada manusia itu adalah yaitu tadi percumbuhan pra-persetubuhan pada pada spesies-spesies non manusia itu. Kalau pada manusia itu namanya jatuh cinta, makanya deg-degan segala macam itu akan hilang setelah persetubuhan pertama. Nggak percaya coba aja. Nggak percaya coba aja. Berarti Dok, jatuh cinta itu target akhirnya persetubuhan ya? Iya, memang tujuannya adalah persetubuhan. Jadi betapa yang namanya jatuh cinta pada manusia itu membuat ceweknya gendeng,
cowoknya nggak kalah gendeng gitu ya. Tujuannya adalah sama-sama gendeng supaya terjadi persetubuhan gitu. Oke. Iya Oke. gitu. Oke. Kalau kalau perempuan-perempuan itu logis dan kalau semua laki-laki logis pada saat tidak pada saat jatuh cinta itu udah nggak jadi gitu. Misalnya pada saat perempuan jatuh cinta itu, pikirannya jadi nggak logis itu, Hmm. sangat nggak logis itu. Dia lebih percaya sama bedes yang baru dikenal 2 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, ketimbang ibunya sama bapaknya. Coba itu, coba nalarnya di mana itu. Iya, 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 iya. Ya Benar. dia jatuh cinta gitu ya. Ini emak bapaknya ini mengasuh mulai kecil. Waktu kecil dia itu kagum sama bapaknya. Iya Hmm. apa-apa ibunya. Begitu jatuh cinta bapak dan ibunya itu enggak, dia udah itu. Wah, yang diingat itu ya itu kutu kupret yang baru dikenal 2 minggu yang lalu gitu ya. Yang padahal enggak jelas gitu ya. Enggak jelas itu. Nggak jelas. Ini adalah jatuh cinta. Jatuh cinta itu adalah memang tujuannya adalah membuat otak manusia itu memang pecah gitu ya, nggak logis itu supaya terjadi keturunan. Kalau logis gitu, memang kita sudah punah dari dulu-dulu. Kalau kita itu nggak kenal jatuh cinta itu manusia punah dari dulu itu. Oke, oke. Punah. Kenapa misalnya gini? Nanti kalau aku menikah sama dia, aku punya anak, aku nggak bisa kemana-mana nih. Aku harus cari makan untuk ini. Wah, enggak gitu ya. Akhirnya kalau semua orang pikir-pikiran begitu ya, ya udah nggak punya anak gitu. So bubar gitu. Dan kalau nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu, rata-rata manusia pemburu pengumpul itu mati di usia 29 tahun. Mati. Ya. Manusia dulu itu mati, nenek moyang kita pemburu pengumpul itu rata-rata mati di usia 29 tahun. Ada yang umur 34, 35, jarang yang sampai 40. Gitu ya. Hmm. Matinya Hmm. begitu. Sehingga perilaku-perilaku pada saat itu adalah di mana yang memungkinkan adalah yang bisa bertahan adalah populasi-populasi yang pengen-pengen cepet kawin pada saat umur belasan tahun. Gitu. Kalau nggak kawin dia tidak akan punya anak dan udah punah lah manusia ini ya. Gitu. Jadi pada akhirnya di akhir era pemburu pengumpul kira-kira 12.000 tahun yang lalu, manusia itu mati pada usia 29 tahun rata-rata ya gitu rata-rata, sehingga mereka harus punya anak sekitar umur 12 sampai 15 tahun sehingga bisa cukup membesarkan anaknya, dan anaknya mulai mana lagi kakeknya udah mampus gitu ya gitu. Itu siklus itu berjalan selama 340.000 tahun gitu ya. 340.000 tahun berjalan seperti itu. Dan tugas laki-laki dan tugas perempuan zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul itu udah jelas strict gitu ya. Jelas sudah itu. Laki-laki tugasnya cari buruan, perempuan tugasnya ngerawat anak, mengandung anak, merawat anak, jaga kandang, jaga gua, jaga sarang gitu. Hmm. Selama 340.000 tahun. Itu strict gitu. Makanya waktu itu memang si otak perempuan dan otak laki-laki memang yang dibutuhkan adalah sangat berbeda. Laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Kenapa? Tugas-tugas biologisnya dan tugas-tugas kehidupan sehari-harinya sangat berbeda. 340.000 tahun perempuan itu nggak pernah berburu gitu ya. Dan laki-laki nggak pernah itu di rumah resik-resik nyapu-nyapu kandang, nyapu-nyapu goa, nggak ada itu dan itu yang menunjang supaya mereka tetap hidup. Mereka berbagi tugas seperti itu sudah memberikan kestabilan bahwa yang namanya manusia itu tetap hidup, Homo sapiens selama 340.000 tahun itu. Nah, mereka keluarga inti atau nuclear family ya, bapak, ibu, dan anak itu pada saat nenek moyang kita pemburu pengumpul itu bukan satu orang ibu atau satu orang ibu atau satu orang bapak, enggak, atau satu orang abi, 3 orang umi juga enggak gitu ya, enggak gitu. Yang ada adalah keluarga inti keluarga itu atau nuclear family di masyarakat pemburu pengumpul itu adalah 2 atau 3 orang perempuan, 4 sampai 6 orang laki-laki. Jadi bapaknya ada 4 sampai 6,
ibunya ada 2 sampai 3. Ini memberikan keuntungan evolusioner, karena kalau kemudian dalam satu gua itu ada 3 orang ibu dan 6 orang bapak itu. Ini memberikan keuntungan evolusioner. Setiap kali si ibu ini hamil dan melahirkan, 6 orang bapak itu akan merasa itu anaknya gitu. Itu nggak ada cemburu-cemburuan, itu nggak ada gitu, nggak ada. Zaman segitu tuh urusannya adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup selama yang dimungkinkan, cari makanan gitu ya, itu pada saat kita tapi tetap aja percumbuhan itu tetap ada gitu, percumbuhan itu tetap ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka perempuan itu menyeleksi si cowok ini sehat gitu. Si cowok juga meleksi ceweknya itu sehat. Misalnya otak kita itu senang dengan yang namanya kesimetrian gitu. Simetris kanan dan kiri gitu. Jadi kita itu cenderung nggak suka kalau ada cowok, misalnya cewek itu nggak suka pada cowok yang mukanya menceng gitu ya. Gitu ya. Itu nggak sehat gitu ya. Ya, badannya itu yang tangannya yang satu kecil, satunya gede. Itu pertanda nggak sehat gitu. Sampai sekarang itu di otak kita masih memilih. Misalnya Mas Abu ketemu cewek itu ya, miring gini wajahnya, wes cari yang lain aja yang nggak miring gitu. itu lumrah, itu wajar gitu ya. Tapi katanya ada perbedaan antara otak laki-laki sama perempuan, Dok. Gimana tuh, Dok? Oh ya, itu dikarenakan karena perbedaan tugas sehari-hari gitu. Selama 340.000 tahun. Ya. Misalnya, laki-laki itu tugasnya adalah berburu. Jadi kemampuannya adalah kemampuan navigasi jarak jauh. Dia laki-laki zaman pemburu pengumpul harus bisa yang namanya mencari atau memprediksi di mana ada buruan gitu ya. Dia juga bisa waspada ada predator gitu. Laki-laki pemburu pengumpul bisa memprediksi ini hujan atau tidak. Jadi dia berangkat berburu atau tidak. Jadi otak laki-laki. Sementara otak perempuan adalah navigasi jarak dekat. Dia itu nggak pernah keluar sarang, membersihkan sarang, rumah gitu ya. Dan itu yang mengakibatkan, kenapa jangan heran kalau sekarang itu cowok itu cari kaos kaki di rumah itu nggak ketemu itu. Sementara cewek nggak bisa baca peta gitu. Lihat peta diputer-puter gini ya, lihat Google Map kesasar gitu. itu lumrah gitu ya. Itu karena pembagian tugas gitu. Nah, pada saat manusia sudah mengembangkan yang namanya verbalnya mulai itu, dan bahkan apalagi pada saat manusia itu mendadak memasuki era agriculture, ada peradaban di situ. Nah, itu deh mulai gitu ya. Sudah manusia itu pintar ngarang dengan bahasanya. Terus kemudian pada saat kita memasuki masa agriculture itu, masuklah dunia patriark di situ gitu ya. Kalau sebelumnya itu perempuan itu dominasi perempuan itu jelas. Kenapa? Karena kontribusi perempuan itu untuk kehidupan manusia itu jauh lebih besar daripada laki-laki gitu. Jauh lebih besar. Pengasuhan anak, siapa yang ngasuh? Perempuan gitu. Pengasuhan mulai kapan? Pengasuhan itu ya mulai persetubuhan terus kemudian ovum dan sperma itu ketemu menjadi zigot dan kemudian menjadi embrio. Siapa yang merawat? Bapaknya? Yang enggak lah, itu ibunya, itu ngasih makan. Jadi literally yang namanya pengasuhan itu terjadi sejak pertemuan ovum dan sperma itu. 100%, 100%. Kelangsungan hidup zigot embrio sampai hasil tergantung perilaku emaknya itu, dia hidup atau mati gitu. Emaknya harus makan gitu ya, itu selama kalau manusia ini selama 40 minggu pengasuhan itu diberikan perempuan itu, ada anaknya itu di dalam kandungan, tidak ada campur tangan yang lain. Campur tangannya ya menyediakan makan paling ya,
Tapi yang selama itu adalah perempuan, kemudian lahir menyusui, mana ada bapak menyusui, kan nggak ada gitu ya. Ya, jadi istilahnya kalau dalam pengasuhan itu kalori yang diberi hitungannya kalori deh. Laki-laki dalam pengasuhan itu mengeluarkan berapa kalori, perempuan dalam pengasuhan itu memberikan berapa kalori. Wah, timpang. Mungkin 9:1 itu sudah terlalu bagus untuk laki-laki gitu ya. Nah, jadi ya dalam prosesnya itu, jadi masyarakat pemburu pengumpul itu ya mereka paham bahwa yang namanya regenerasi pada manusia itu sangat tergantung pada perempuan. Bahkan misalnya api itu ya, api. Kira-kira api itu siapa yang menemukan gitu ya, atau laki-laki atau perempuan gitu. Itu equal. Tapi kalau ada penemuan kedua terbesar yang sering kali diabaikan dan tidak mungkin tidak, itu adalah atau kemungkinan besar hampir 100% kemungkinannya yang menemukan itu adalah perempuan. Apa? Jarum gitu. Jarum. Tanpa jarum manusia itu nggak bisa kemana-mana gitu. Tanpa jarum kita nggak bisa yang namanya menjahit, yang namanya melobangi dan kemudian mengikat kulit-kulit binatang terus kita tutup pakai baju kita gitu ya. Nggak mungkin tanpa jarum gitu ya. Nggak mungkin tanpa jarum manusia itu bisa membuat tenda sehingga bisa digulung, dia bisa menyeberangi tempat-tempat yang dingin atau panas gitu. Tanpa jarum manusia juga tidak akan bisa menyeberangi lautan dengan yang namanya layar gitu. Dan kalau kita kemungkinan siapa yang menemukan, kira-kira apa yang membuat manusia itu menemukan jarum? Yang paling mungkin adalah serpian tulang yang melukai tangan kita, melukai kaki kita. Serpian tulang siapa sih serpian tulang kalau nggak perempuan gitu ya? Yang ngurusin serpian tulang mana ada lah laki-laki itu membersihkan tempat habis makan gitu kan nggak ada, itu perempuan itu. Terus kemudian waktu perempuan ketusuk, ternyata yang namanya tulang itu kalau diruncing kan bisa melubangi kulit kita, berarti bisa melubangi kulit binatang juga gitu ya. Jarum itu penting ya, lebih ya hal kedua penting, lebih penting dari nomor 2 terpenting setelah api. Bahkan itu jauh sebelum roda ditemukan, manusia itu sudah memanfaatkan yang namanya jarum itu untuk nyampe kemana-mana, sehingga sekitar 60.000 tahun yang lalu manusia itu bisa dari Afrika sana ya, manusia itu 60.000 tahun yang lalu itu mencapai dataran Australia ya, 20.000 tahun yang lalu, 30.000 tahun lalu mencapai dataran Australia gitu. Pakai apa kalau nggak pakai layar? Nggak mungkin. Jadi itu adalah, kalau itu, jadi sebetulnya perempuan itu dalam sejarah evolusi gitu ya. Ini jenis kelamin perempuan itu pada manusia itu memberikan jasa yang besar. Hanya saja pada saat masa pemburu pengumpul habis kira-kira 10-12 ribu tahun yang lalu itu. Terus kemudian manusia masuk dalam era agriculture gitu ya. Nah, era agriculture itu mau tidak mau menghasilkan elit-elit pemalas gitu. Elit-elit pemalas gitu ya. Kalau zaman pemburu pengumpul misalkan 6 keluarga inti itu ya, atau 7 bahkan 10 keluarga kerjasama berburu, terus kemudian mereka membagi 6 bagian sama besar atau 7 bagian, masih mungkin. Tapi itu tidak mungkin terjadi pada saat masyarakat pertanian. Mereka bertani, di dalam desa itu ada 2.000 orang, ada misalkan katakanlah 100 keluarga, nggak mungkin itu dibagi 100 sama rata gitu. Di situ sudah ada kepala suku, kepala desa, kepala suku, kepala desanya yang nggak ikut bertani, nggak ikut beternak, pada saat pembagian dapat paling banyak. Loh kan itu ya itu. Ya, itu yang namanya masyarakat pertanian itu mau tidak mau akhirnya menghasilkan atau menumbuhkan elit-elit pemalas. Apa itu? Itu kepala suku, anaknya kepala suku gitu ya. Nggak ngapa-ngapain pada saat pembagian panen dapat paling banyak gitu ya. Dengan alasan ini kita simpan untuk nanti kalau ada masa paceklik kita bagi gitu ya.
Loh, atas dasar apa kamu itu merasa berhak gitu? Atas dasar karena saya direstui oleh hantu penunggu sungai gitu ya. Mulai itu ya. Mulai ngarang Ngarang ya, gitu. ngarang ya. Mulai ngarang gitu. Oke. Mulai ngarang. Nah, most likely kemungkinan besar elit-elit pemalas itu selalu laki-laki gitu. Kenapa? Karena di masa agriculture itu laki-laki itu menjadi dominan. Kenapa? Kalau pada saat masa pemburu pengumpul itu misalnya ada kelompok yang terdesak oleh kelompok lain, ya mereka pergi mencari tempat buruan baru, gitu aja itu. Tapi pada saat masyarakat pertanian, kalau ada kelompok lain menyerang, dia harus mempertahankan pertanyaannya mati-matian. Kalau dia pergi, dia mati gitu. Nah, muncul kelas baru, kelas petarung tentara gitu ya, menjaga keamanan desa gitu ya. Padahal perang ya belum tentu setahun sekali, tapi mereka itu jaga-jaga menjadi pahlawan gitu. Nah, dan ini ya orang yang petarung-petarung itu less likely, kemungkinan kecil perempuan agresif kan laki-laki gitu ya, karena memang otak laki-laki memang agresif itu. Kalau nggak agresif nggak bisa berburu dia. Nah, dari berburu membunuh binatang buruan, sekarang dia berburu membunuh manusia lain untuk mendapatkan sumber daya itu. Ya, jadi akhirnya ada kelas-kelas baru dalam kehidupan manusia yang tidak cocok sebenarnya dengan otak kita waktu itu gitu ya. Nah, kemudian menumbuhkan yang namanya hierarki dalam apa namanya dalam masyarakat. Kalau dalam masyarakat memburu pengumpul egalitarianisme itu masih memungkinkan, tapi masyarakat pertanian tidak mungkin egaliter, tidak mungkin itu. Tapi ya ngomong-ngomong soal semen gitu ya. Ngomong-ngomong soal yang namanya egalitarianisme itu, justru egalitarianisme itu yang akhirnya membuat populasi manusia semakin banyak gitu ya. Makin banyak gitu. Makin banyak iyalah gitu ya. Kita jadi sumber daya untuk makanan bisa dapat lebih banyak, menjamin kita itu di masa-masa 2 tahun 3 tahun ke depan kita dapat tetap punya makan gitu ya. Tapi di lain pihak ya perubahan status tadi itu ya, yang harusnya laki-laki pada biasanya itu harus berburu kemana-mana, nggak pernah menetap di rumah. Sekarang laki-laki itu sok-sokan menjadi penguasa sarang gitu ya. Iya loh, apa itu ya, penguasa sarang. Kenapa ya? Karena tadi kontribusi untuk menjaga itu kan penting laki-laki. Perempuan nggak bisa perang gitu. Perempuan di belakang aja gitu. Nah, kemudian pada posisi-posisi yang apa namanya yang kuat itu, yang sumber dayanya banyak itu elit-elit pemalas tadi itu, elit-elit pemalas itu. Nah, mulai karena dia memegang sumber daya, dia menawarkan, kamu nggak usah sama laki-laki cowok yang itu, aku loh yang ini gandumku lebih banyak, itu cowok nggak punya tanaman gandum, ayo sini. Jadi akhirnya laki-laki merasa sah-sah saja itu karena dia punya sumber daya, dia menghidupi 4, 5, 6, 10 perempuan, wajar, sah itu. Jadilah patriark mulai gitu ya itu. Dan akhirnya ya, nah itu yang terjadi selama 10.000 tahun gitu ya, 10.000 tahun. Mendadak 200 tahun yang lalu, 300 tahun ada revolusi industri, dua jebrak gitu. Wah, muncul lagi nih narasi baru. Muncul perempuan minta, yang namanya perempuan menuntut kesamaan gitu ya. Wah, itu belum lagi ribut dengan yang namanya apa namanya laki-laki itu merasa berhak mempunyai apa namanya pasangan atau istri lebih dari 10 atau 100 kalau dia punya kekuasaan. Raja kan gitu itu. Bahkan raja Cina itu kaisar Cina ada yang selirnya sampai 12.000 gitu. Kapan datangnya ya itu ya? Berarti nggak apa-apa itu ya. Kapan didatanginya? Tapi ya itu yang terjadi pada peradaban manusia. Nah, pada saat revolusi industri gitu ya, muncullah kelas-kelas baru. Orang-orang bukan darah biru tapi mendadak kaya gitu ya.
sumber dayanya kuat lah, muncul di situ, mulai muncul yang namanya eh, cinta romantis. Dan jadi cinta romantis itu belum 200 tahun umurnya gitu ya. Belum 200 tahun gitu. Kan kita sekarang itu cinta romantis itu enggak menikah kalau tidak dasar cinta gitu. Alah, makan itu cinta gitu ya. Bener. Iya, nah dan itu apa namanya gap gap selalu terjadi antara orang tua dan anak pada saat kira-kira kita berbicara akhir abad yang lalu lah ya, akhir abad yang lalu pada saat manusia itu usianya memanjang dari tahun 1900 ya. 1900 itu rata-rata manusia meninggal pada usia 47 tahun. Rata-rata manusia ya. Rata-rata manusia itu meninggal pada 40. Jadi usia harapan hidup manusia tahun 1900 itu 47 tahun. Dan naik itu ya, naik sampai akhirnya di akhir abad ke-20 gitu, di akhir abad ke-20 usia harapan hidup manusia itu 74 tahun. Itu sudah panjang itu. Nah, gapnya terjadi di situ. Kalau dulu nggak mengalami, misalkan perempuan itu jatuh cinta terus kemudian memilih cowok, itu nggak peduli cowoknya kaya kayak enggak, wis pokoknya dia cinta gitu ya. Wah, udah dikasih tahu orang tuanya ya nggak mempan, wis pokoknya ini itu loh, itu kamu ngapain sama pengangguran gitu. Tapi yang namanya jatuh cinta, dia itu lebih percaya sama pengangguran Fred itu daripada nasihat orang tuanya gitu. Karena jatuh cinta tadi gitu. Pada saat sudah mulai punya anak itu, terus kemudian merasakan bahwa beras itu mahal gitu ya. Mulai ya bener juga ya. Bapak ibuku dulu, tapi ya terlanjur dia udah hidup bareng kutuku Fred, mau apa gitu ya itu. Udahlah ya gitu. Nah, pada saat dia mulai punya anak remaja, dia sudah realistis. Kamu nanti jangan sama itu loh, sama yang itu aja loh, meskipun tua tapi dia itu sudah mapan. Nggak bisa, anaknya tuh pada otaknya sama dengan ibunya pada saat remaja. Jadi itu selalu ada gap seperti itu pada masyarakat. Anaknya nekat, orang tuanya ngasih tahu, nggak mempan. Nah, setelah menikah terus mikir lagi gitu ya, mikir lagi. Iya ya, ngapain sama itu? Mending sama Datuk Maringgi aja sama dari itu ya, gitu ya itu. Misalnya gitu. Karena pada saat udah mengalami yang namanya beras itu mahal, SPP itu mahal gitu ya. Waduh, nelongso gitu ya itu. Nelangsa hidupnya itu. Nah, gap semacam itu selalu terjadi dan sehingga yang namanya ya sehingga yang terjadi pada manusia itu menentukan ritual kawin, berelasi, dan kemudian berketurunan itu, bercumbu itu selalu terjadi yang namanya persoalan. Kenapa? Onderdil otak kita itu tidak dirancang untuk mengalami itu semua. Dan kita mengenal itu pada saat sudah SD, SMP dikenalkan gitu. Dikenalkan pacaran itu seharusnya gini gitu. Kalau gitu nggak boleh. Lah pertanyaannya itu siapa yang ngelarang gitu itu. Ya, itu kan ada gitu dulu gitu. Dulu nggak boleh pacaran gitu. Yo nggak boleh, tabu pacaran tahun yang boleh ta'aruf, Dok, pacaran nggak boleh ta'aruf. Itu sekarang. Oh, sekarang. Gitu. Itu sekarang itu. Pacaran nggak boleh ta'aruf. Sama itu. Cuma bahasanya beda gitu. Kalau ta'aruf boleh pegang-pegangan gitu. Kalau pacaran haram gitu. Ajaib kok memang. Lah itu kan karena kita karena kita itu pinter ngarang, akhirnya kita itu pinter berakrobat lambe, itu pinter akrobat bibir dan lidah itu pinter diputer-puter, padahal ya sama gitu. Bahkan kalau misalnya pada dasarnya itu pacaran itu berapa lama pun pacaran itu nggak mengenal kok itu sama pacarnya itu. Karena begitu menikah itu, dia akan menemui orang yang lain gitu. Menemui orang yang lain. Lah gimana orang biasanya ketemu dalam keadaan siap, wangi gitu ya, udah siap itu. Kalau udah menikah, udah tahu malesnya, ngilernya, ngorotnya gitu. Bisa ilfil gitu ya. Kemarin kemana ya kita itu ternyata males.
disuruh bangun, mas kerja bakti, nggak usah, gitu kan. Itu yang ngoroknya, ngilernya gitu. Waktu pacaran nggak tahu itu gitu. Pada saat menikah ya tetap jadi ritual percumbuan sudah ruwet, pernikahan sudah ruwet, begitu punya anak ruwet lagi gitu ya. Memang ruwet, tetapi ya anyhow, anyway, by the way, busway, dengan segala keruwetan itu, manusia itu terbukti, manusia itu bisa melewati itu semua. Segala keruwetan itu dilewati dengan menciptakan keruwetan-keruwetan baru. Bentar. Teman-teman, Ibu dan Bapak, saya masih aman kah? Aman ya? Oh ya. Ini sinyalnya dokter ruwet nih kayaknya nih. Bentar ya. Tunggu. Bentar. Oke dok, welcome back. Iya. Oke, sampai ruwet tadi dok, silakan lanjut. Ya memang, jadi akhirnya ada keruwetan gitu ya. Keruwetan pada saat yang namanya kencan kita ruwet gitu ya, kencan kita ruwet, terus kemudian yang namanya pernikahan, perkawinan ruwet gitu ya, terus kemudian pada saat kita mengasuh dan mendidik anak itu juga ruwet gitu, itu ruwet, tapi ya tadi anyhow, anyway, by the way, busway ya itu manusia itu terbukti bahwa bisa melampaui keruwetan itu semua gitu ya. Keruwetan itu semua dilampaui dengan menciptakan keruwetan-keruwetan baru gitu ya itu. Berarti menyelesaikan masalah dengan masalah gitu ya? Iya, memang iya. Gitu. Menyelesaikan masalah dengan masalah, tidak seperti pegadaian gitu ya. Tidak seperti pegadaian. Nah, tapi ya sekali lagi kalau kita bertanya kenapa demikian itu ya, sebetulnya kita sudah keracunan yang namanya epistemologi. Jadi kita itu sudah tidak bisa lepas lagi dari yang namanya epistemologi. Kita itu selalu berbicara bagaimana seharusnya gitu. Dan bagaimana seharusnya itu ukurannya berbeda-beda gitu. Ukurannya berbeda-beda gitu. Nah, sebetulnya sih sekarang kita udah paham gitu ya, secara neuroscience itu, kenapa otak kita seperti itu gitu. Dan kalau kita mau gitu ya, kita bisa memberikan preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu bisa gitu. Kalau mau, itu persoalannya itu banyak yang tidak mau gitu. Karena apa? Bertentangan dengan nilai-nilai yang dia pegang gitu. Repot jadinya gitu. Misalnya bagaimana supaya gitu ya, hubungan komunikasi perempuan dan laki-laki pada saat menjadi suami istri itu tidak jomplang, mereka itu akrab satu sama yang lain gitu. Lah gimana kalau kalian itu hidup dulu bareng 3 bulan atau 6 bulan di satu kamar gitu kan. Itu kan nusuk, tapi banyak yang enggak mau pasti gitu, enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Nah, itu. Tapi hal itu sudah dilakukan di negara-negara yang mereka udah hidup satu rumah bareng, punya 1 anak, 2 anak, baru menikah gitu. Ada itu. Iya, mereka menikah pada saat mereka sudah paham satu sama yang lain gitu. Ada itu ya di Eropa, di negara-negara mereka hidup satu rumah gitu ya, bahkan punya anak gitu ya, belum menikah gitu. Dia menikah pada saat anaknya sudah 2, sudah 3 gitu. Karena bagi orang-orang Eropa, orang Inggris, orang Belanda yang melakukan seperti itu, pernikahan itu adalah masalah hukum gitu ya. Urusannya adalah nanti kalau berpisah itu kamu dapat apa, aku dapat apa gitu ya. Itu hukum, itu memang ruwet jadinya gitu. Tapi kalau misalkan hidup, nanti kalau kita nggak cocok, kita aja bubaran ya gitu ya. Ya sudah gitu aja gitu ya. Hidup satu rumah, nanti kalau nggak cocok kita bubar ya gitu. Tapi kita nggak usah berantem gitu ya. Nah
kalau di sebuah negara yang lain yang gemari Palau Jinawi itu katanya gitu, kalau gitu itu terus kemudian kita bisa baik-baik gitu, cerai gitu ya. Kita bisa baik-baik kok. Gitu. Kita cerai tapi kita bisa baik-baik. Lah kalau baik-baik ngapain bisa gitu ya. Tapi baik-baik sih, baik-baik sih. Iya, kita baik-baik, kita bisa baik-baik. Lah kalau baik-baik ngapain bisa gitu ya? Berarti ada yang nggak baik-baik di situ gitu ya. Nah, ini adalah persoalan yang selalu muncul gitu ya, selalu muncul dalam kehidupan manusia itu ya. Misalkan, tapi ya jangan dianggap di negara Eropa itu mereka tidak mempunyai masalah persoalan. Punya, hanya saja tidak seruat yang ada pada yang misalnya mereka berpegang pada nilai yang berbeda gitu. Jadi kenapa misalnya penjelasannya itu adalah penjelasan ontologis. Kenapa ya mereka itu menikah pada umur segitu terus kemudian sampai tua juga nggak apa-apa, itu santai-santai aja, itu nggak ada berantem-berantemnya. Loh, mereka sudah saling kenal gitu ya. Nah, kalau sudah saling kenal itu nggak. Kalau misalkan Mas Abu hidup dengan istrinya, itu kan sudah nggak ada jaim-jaiman gitu di rumah. Masa jaim baru suami istri kan enggak lah di rumah, nggak jaim gitu. Yang jaim kan pacarnya gitu ya. Malam-malam telepon atau WhatsApp, ayo sholat yuk, padahal dia tidur lagi. Ngajak tahajud ya. Ngajak tahajud, padahal tidur lagi gitu ya. Dia cuma ngeset alarm jam 2 malam, jam 1 malam. Bangun cuma WhatsApp, ayo tahajud, ayo tahajud yuk, terus dia tidur lagi gitu. Pagi-pagi si cewek melihat WhatsApp, waduh subhanallah laki gue gitu kan. Padahal dibohongin aja gitu. Padahal pas udah kawin nggak pernah tahajud juga ya, Dok. Ya emang nggak penting sih gitu ya. Lah ya, bagi seorang istri laki-laki tahajud apa enggak itu enggak penting, yang penting tuh ngasih setoran tiap bulan itu loh. Kamu tahajud kayak sembahyang apa enggak terserah, pokoknya ini setoran cukup, anakmu itu sekolah gitu. Ini nggak penting gitu. Pada dasarnya kalau sudah terjadi gitu itu kan nggak ada loh, misalnya sudah makan belum, misalnya ayo Mas Abu gitu ya, Mas Abu kalau mendadak itu di handphonenya ada banner sudah makan belum, itu kan bukan dari istri yang kalau gitu, itu bukan lah, itu pacar itu pacar itu. Pacaran juga gitu, kalau pacaran itu belum 6 bulan itu sudah makan belum, ntar sakit loh gitu ya gitu. Kalau sudah 6 bulan udah makan belum, ntar mati itu gitu. Oh beda ya Dok. Beda. Kalau sudah menikah, WhatsApp-nya sudah transfer gitu. Oke. Nah, ya memang itu yang dibutuhkan, ngapain gitu ya. Udah, ini yang dengar yang belum nikah pada malas nikah jadinya Dok, kayaknya Dok. Enggak lah. Bagi yang belum nikah pada saat jatuh cinta, omongan kita ini dilupakan, Mas. Udah dilupakan. Oh iya, nggak didengar juga ya. Masa bodoh ya. Benar. Jadi goblok mendadak mereka, itu error. Oke. Gobloknya goblok temporer, gilanya gila permanen lah itu. Goblok temporer yang menyebabkan gila permanen. Itu. Gobloknya temporer, gilanya semi permanen lah kalau permanen itu. Gitu. Oke Dok, mantap Dok, thank you banget, ini banyak banget insight Dok. Nah, ada menarik Dok, kan kalau tadi kita bicara dari mulai berburu pengumpul ke agriculture gitu ya, terus kita masuk ke industri lah 4.0, 5.0 dan seterusnya gitu. Pandangan Dok Des nih ya, for the next future, kita tahu bahwa sekarang lagi marak sekali child free misalkan. Atau mungkin kita banyak juga tahu bahwa orang yang banyak yang malas nikah juga dalam tanda petik ya, nikah tuh nggak penting lah. Gimana nih eksistensial si bedes-bedes ini untuk tetap eksis gitu ya, dengan kecenderungan si manusia ini punya mindset seperti itu gitu. Gimana pandangan dokter? Silakan. Sejarah itu, kita itu jarang memandang sejarah itu apa adanya gitu. Kita lebih memandang sejarah itu bagaimana seharusnya gitu. Bayangin aja. Kita tidak pernah memandang Indonesia ini seperti apa sih gitu dulunya itu. Yang penting adalah seharusnya Indonesia itu kayak gini. Jadi kita itu kalau dikasih tahu kakek kita itu melakukan kejahatan, kita nggak mau. Nah, padahal iya gitu ya. Ya sama gitu. Pada dasarnya
kita itu tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Itu tidak bisa. Tidak ada. Gitu, ya. Kecenderungannya sama, tapi apa yang terjadi itu tidak ada. 10 tahun yang lalu, gitu ya, tahun 2012, atau kita tuh nggak ngira kok. Kalau yang namanya pesan ojek kan harus online itu nggak tahu, nggak ngira. Gitu. Ya, nggak ngira. Bahkan dulu pertama kali ada taksi online atau wah itu tukang-tukang ojek sama marah gitu. Ya, jadi nggak ngira. Jadi kalau kita itu mengatakan bagaimana dengan child free itu, jawabannya saya nggak tahu gimana ke depannya. Gitu. Ya kita lihat bareng-bareng gitu. Perkara nanti kalau kita punah kenapa? Lah emang kenapa kalau kita punah? Cepat atau lambat manusia juga punah gitu. Emang kenapa sih gitu ya? Dulu manusia pernah nggak ada juga nggak apa-apa kok. Bumi santai-santai aja gitu ya. Buminya nggak baperan, yang baper itu kan manusianya. Ya, save the earth. Ayo kita selamatkan bumi. Wah, kamu selamatkan itu apanya? Nggak ada, kamu bumi juga baik-baik aja. Nggak ada masalah. Gitu. Gayanya itu loh. Ya, manusia itu gayanya selangit gitu ya. Kita itu adalah makhluk yang istimewa apaan gitu ya. Nah, kita itu merasa diri istimewa. Kan ada pertanyaan, kalau kita itu binatang, Dok. Kenapa kita berbeda dengan binatang yang lain? Lah kamu kira satu binatang dengan binatang yang lain itu nggak beda? Ya beda. Jadi perbedaan kita dengan wedhus itu adalah atau dengan kambing itu sejauh antara kecoa dengan sapi. Dan sapi berbeda dengan kecoa itu tidak berarti kecoanya spesial atau istimewa gitu. Manusia ini merasa istimewa karena berbeda dengan kecoa dan sapi gitu. Ya, itu yang membuat kita berpikir secara epistemologis bagaimana sebaiknya. Kalau misalkan sekarang orang berpikir child free gitu, udah suka-suka dia, badan-badan dia kok itu, anak-anak dia gitu. Kita kok ngotot kalau enggak. Kalau kamu enggak kepingin child free, ya kamu aja punya anak banyak, kenapa? Gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Alasannya apa? Menjaga kelestarian manusia, halam belpret, nggak ada lah gitu. Ya. Soalnya sekarang yang komen yang establish bahwa child free itu dinyinyirin, Dok. Banyak yang ngebully, ya, Dok. Iya itu dinyinyirin. Kenapa? Kita menjaga kelestarian manusia, halam belpret. Kamu tuh ngerti apa soal kelestarian manusia? Manusia itu ya, misalnya dinosaurus itu loh ya, nggak child free ya, hangus saja itu, habis itu. Emang ada sejarah dinosaurus itu child free itu kan nggak ada gitu ya. Manusia itu memang aneh-aneh gitu ya, suka aneh-aneh. Dinyinyirin terus kemudian ada SJW gitu ya. Nah ini ya membuat timeline jadi seru ya SJW itu ya. SJW itu loh salah ketik aja dinyinyirin loh. Yang benar itu ya saya bilang merubah, salah. Yang betul itu bukan merubah, tapi mengubah gitu. Ini Twitteran ya, bukan bikin tesis S3 gitu. Okay. Bayangin aja gitu. Saya itu sengaja itu dengan kata merubah itu selalu ada yang benar mengubah, Dok gitu. Terus saya langsung nyetel itu Bruri Peso 5 itu yang merubah cintaku jadi benci. Ini loh, ini Bruri dari dulu disuruh ganti mengubah nggak mau itu, tetap aja dia merubah gitu. Udah nggak bisa rekaman ulang soalnya, Dok. Nih Bruri marahin nih gitu. Jadi SJW itu ya sekarang itu ada SJW tata bahasa segala macam di timeline gitu ya. Itu adalah bagaimana kita itu menambah keruwetan dalam hidup kita. Kita berelasi dalam Twitter itu selalu ada yang mengkoreksi, tipe itu jadi persoalan gitu. Padahal ya kita tahu itu bukan maksudnya, tipe itu. Kita ini Twitteran ya, bukan bikin tesis S3 ya. Kalau S3 itu dari komanya diatur gitu. Kenapa ya suka terlalu serius banget gitu ya, Dok ya, sama sesuatu yang bagi orang-orang tertentu itu serius banget loh nge-tweet itu gitu. Iya. Serius banget. Jadi ya kalau Mas Abu bagaimana pandangan saya gini, itu bukan pandangan saya gitu. Secara sains manusia itu punah atau tidak, itu adalah punahan manusia itu adalah sudah
ya sudah pasti cepat atau lambat manusia itu akan punah itu ya. Cepat atau lambat akan punah itu. Apakah dengan kita itu child free itu punah? Nanti sejarah yang membuktikan benar apa enggak itu punah gitu. Kita tidak tahu yang terjadi. Lah nggak usah 50 tahun yang akan datang, 5 tahunnya lagi itu kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Ya, 15 tahun yang lalu itu kita nggak ngira loh yang namanya Matahari Department Store harus tutup gitu. Gara-gara Instagram sama Facebook gitu. Kenapa? Iya gitu. Orang-orang datang ke Matahari Department Store cuma ngukur baju nomor 31. Habis itu belinya di Instagram. Mampuslah itu ya department store itu. Nah, perilaku yang seperti ini tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Misalnya sekarang sebagian orang child free dan kemudian orang itu child free gitu. Emang kenapa sih gitu? Sekarang penduduk dunia itu 7,9 miliar gitu ya. Dikurangi separuhnya pun masih penuh loh bumi ini gitu. Tapi ya masa kita langsung membunuh separuhnya kayak Thanos gitu kan ya, enggak gitu ya. Thanos tinggal separuh gitu. Ya tetap aja sih masalah. Akhirnya Thanos tuh ya mikir memang manusia itu tinggal separuh dikalikan 2 kali lipat ya jengkelin juga manusia itu. Thanos sampai frustasi itu. Saking frustasinya dia jadi petani nanam kacang. Gitu. Padahal kalau disambungin sama cerita Eternal, Thanos ada benernya juga gitu ya sebenarnya. Lah iya gitu. Kadang kita terlalu cepat bilang orang tuh jahat gitu ya dok ya. Nggak tahu the entire story gitu ya. Sebetulnya film Avenger dalam hal ini ya, di Avenger itu sedikit banyak itu mengingatkan kita bahwa yang namanya ya tapi kita nggak akan ingat sih orang kita cuma menikmati dan kita memihak. Ya. Pada saat kita menonton film, menonton lakon itu kita memihak, selalu memihak. Memihak siapa itu memihak. Seperti kenapa dalam pewayangan itu kita membela Pandowo gitu, tidak suka pada Kurawa gitu. Padahal ya sama jahatnya sih gitu. Pandawa melakukan kejahatan, iyalah gitu. Kapan Pandowo melakukan kejahatan lah? Istrinya jadi pakai main dadu gitu. Istrinya Pandawa itu pakai taruhan gitu. Terus Arjuna misalnya. Arjuna itu nguber-nguber istrinya orang mau diperkosa. Lah kurang jahat apa coba gitu. Gitu. Itu tapi kita sejak awal ya berpihak gitu. Kita menganggap Krishna itu adalah orang yang bijaksana gitu. Padahal kalau nggak ada dia, nggak jadi itu perang gitu. Jadi misalkan dalam kisah pewayangan Kresna Duta itu ya, Kresna menjadi utusan itu. Dari awal itu pertama kali saya melihat itu pada saat itu saya umur 7 tahun, terus melihat lakon Kresna Duta yang melakonkan itu Kinarto Sabdo. Bagi saya emang Kresna itu provokator sih itu gitu. Jadi Kresna Duta itu sebenarnya Kresna provokator gitu. Tapi ya saya itu cuman sempilan aja, orang pada umumnya orang tidak seperti ini dan orang-orang seperti saya itu bikin masalah aja sebetulnya gitu. Dan penting sih dok. Bikin masalah gitu. Oke dok, thank you dok. Tadi berkaitan sama jatuh cinta dan gendeng dok. Apa sih, gimana sih prosesi kegendengan itu terjadi kan gini ya? Yang namanya rasa tuh kan nggak bisa dipaksa gitu ya dok ya. Apapun gitu ya kan nggak bisa. Saya mau rencana deh mau jatuh cinta sama dia gitu, mau direncanakan kan enggak gitu ya. Dan nggak itu bisa. Terjadinya kan natural gitu ya kira-kira. Nah, gimana sih prosesnya? Apakah dari penglihatan yang kita udah punya memori, kita udah punya konsep, kita udah punya knowledge dan seterusnya yang akhirnya otaknya jadi gimana dan seterusnya. Prosesnya tuh seperti apa sih? Silakan, Dok. Nah, gini ya. Sebetulnya setiap manusia lahir itu nggak punya pengetahuan. Oke. Pengetahuan itu nggak ada. Yang ada itu perilaku genetik itu ada itu. Pengetahuan itu diwariskan dengan bacaan, dengan kalimat gitu ya. Ya. Tidak ada satu orang pun ya terlahir dengan kemampuan matematika gitu, nggak ada gitu ya. Bisa ngerjakan kalkulus, nggak ada. Nah, yang terjadi adalah pada saat jatuh cinta itu apa sih gitu ya? Pada umumnya, kecuali orang yang tunanetra gitu, orang yang buta gitu, jatuh cinta itu memang dengan melihat gitu ya, melihat, menakar ya, dalam menakar. Nah,
Memang pada saat penglihatan itu, terus kemudian penglihatan mata itu melihat, terus melihat bentuk gitu ya, bentuk itu diterima oleh mata kita, diterima oleh retina, dilanjutkan ke yang namanya serat optik, dengan saraf optik ke belakang sampai ke yang namanya otak kita ke emosi dalam waktu 50 nanodetik itu. 50 nanodetik itu. 0,05 50 nanodetik. Itu otak kita itu memutuskan jatuh cinta apa enggak gitu ya. Oke. Itu di luar itu. Kenapa? Karena secara genetik gambar yang masuk itu terus kemudian di-match-kan ya, matching atau proses kalibrasi yang dalam waktu 50 nanodetik itu yang kita lihat itu sama dengan selera nenek moyang kita enggak gitu. Begitu itu sama. Nah, begitu sama respon yang terjadi di otak adalah banjirnya testosteron gitu ya. Ada gempa testosteron di otak kita. Mak diek loh, itu dieknya dulu itu. Siapa nih gitu ya itu. Itu yang namanya. Jadi jatuh cinta itu dimulai dengan mak diek tadi, ada gempa testosteron itu. Gempa testosteron itu terus kemudian kalau tidak ditanggepin ya cuman gempa aja. Mungkin dia terobsesi tapi tidak sampai jatuh cinta gitu, terobsesi gitu. Tapi begitu yang pasangannya misalnya cowok melihat mak diek gitu ya, terus ceweknya itu melihat juga, ternyata si cowok ini juga memenuhi selera nenek moyangnya dia gitu. Wah, ini tipe gue nih gitu ya. Jadi ini juga ada urusan sama nenek moyang berarti ya? Nenek moyang sih memang. Jadi seleranya Mas Abu itu sama aja dengan selera Mbak, Boyo, Cangga, Wareng, udek-udek, gantung siwur, geplak sente, gede bosok sama itu. Nah, itu yang namanya daftar menunya itu sama itu. Ingredientsnya ya. Daftarnya itu. Oke. Nah, pada saat itu terjadi, kalau kemudian satu sama yang lain saling lihat-lihatan, terus kemudian saling memberikan tanda-tanda, nah yang tadi gempa testosteron tadi dilanjutkan oleh banjir dopamin itu di area-area emosi kita gitu ya. Nah, pada saat banjir dopamin itu, banjirnya dopamin di area-area emosi dan di area logika kita itu justru mematikan logika gitu. Nah, itu penting, mematikan logika pada saat percumbuhan itu penting itu. Karena kalau tidak mati logikanya, percumbuhan nggak terjadi, jatuh cinta nggak terjadi gitu. Ya. Uang yang ada di pikiran itu adalah dia gitu ya. Waduh, bayangin aja 17 km naik sepeda malam-malam gerimis-gerimis melihat genteng rumahnya sudah seneng coba. Kurang gendengnya apa coba? Berarti Einstein susah jatuh cinta dong ya, Dok? Enggak, dia jatuh cinta juga gitu. Oh gitu, oke. Kirain kalau orang yang jenius banget jadi susah tuh gendengnya gitu. Einstein itu jatuh cinta, persoalannya perempuan itu jijik sama dia gitu. Iya. Dia mungkin senang sama beberapa orang. Masalahnya ini jijikin orang ini males lah, brengsek kayak gitu. Ya gitu. Tapi ya ada misalnya kalau kita pernah melihat John Nash itu ya. John Nash itu pinter, jenius dia ya. John Nash itu yang ada di film Beautiful Mind itu. Iya. Beautiful Mind itu. Itu kan jatuh cinta itu. Istrinya juga jatuh cinta. Akhirnya istrinya juga jengkel. Kawin sama orang gila gitu ya. Gitu. Kita menikah sama orang gila. Tapi ya istri John Nash itu akhirnya cerai gitu ya. Cerai dan kemudian akhirnya istrinya tetap menemani hidup John Nash meskipun tidak menikah lagi. Jadi setelah menikah mereka tidak rujuk, hidup satu rumah gitu ya. Si istrinya ini bukan istrinya ya, jadi teman hidupnya itu. Sama dengan Alan Turing kan juga Alan Turing.
Ya. Alan Turing juga seperti itu, menikah dia gitu ya, saling jatuh cinta. Tetapi ya kayak Nikola Tesla itu, cicit lah cewek-cewek lihat orang kayak gini gitu. Tadi kan 50 nanodetik ya dok ya untuk menyadari Iya. jatuh cinta gitu ya. Nah, berapa detik tuh untuk menyadari begitu 50 nanodetik menyadari jatuh cinta? Ternyata udah punya istri nih gitu misalnya. Ternyata udah punya suami nih gitu. Itu Nggak kesadarannya. penting. Oh, nggak Nggak penting ya. Oke. Oke. Karena ada pertanyaan gini dok. Apakah normal orang berkali-kali jatuh cinta padahal sudah menikah? Nah, gimana tuh? Ini relate sama pertanyaan ini. Silakan dok. Laki-laki itu, rata-rata laki-laki dalam hidupnya menginginkan pasangan seksual 14 kali. 14 pasangan seksual yang berbeda. Laki-laki. Ya. Nah, perempuan itu rata-rata menginginkan 2 atau 3 pasangan seksual yang berbeda. Lebih sedikit. Jadi ya, kalau laki-laki jatuh cinta 15 kali, lah itu lumrah itu. Oke. Lumrah itu. Lumrah gitu ya. Ini adalah angka statistik sekarang. Angka statistik sekarang gitu ya. Angka statistik sekarang gitu. Itu adalah ya sifat kita seperti itu gitu. Suka atau tidak suka memang kita begini gitu ya. Jadi kalau orang berkali-kali jatuh cinta nggak apa-apa, cuman itu ya narasi yang dibuat itu kadang-kadang jengkelin. Saya punya teman ya itu ya, mulai SMP itu tiap 6 bulan ganti pacar. Itu. Padahal dia itu nggak ganteng, bukan nggak ganteng, jelek itu ya. Iya. Oke. Jelek itu. Tapi itu ya, lo ceweknya itu lo kok ya lumayan ada yang cantik itu. Cuman yang setiap kali dia ganti, dia tuh ngomong sama saya, iki apa jenenge ini apa namanya soulmate. Alah gombal. Yang kemarin soulmate lagi gitu ya. Jadi dia soulmate tiap 6 bulan soulmate-nya ganti. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya itu adalah perilaku manusia yang begitu ya ada. Kalau rata-rata manusia itu 14 kali jatuh cinta, rata-rata ya. Berarti ada dong yang 30 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Rata-rata kok gitu ya. Ada laki-laki yang seumur hidupnya jatuh cinta sekali, ya ada gitu. Kalau ada laki-laki yang jatuh cinta seumur hidupnya sekali, berarti ada dong orang yang 45 kali jatuh cinta gitu. Rata-ratanya 14 gitu ya. Lah, nah, kenapa? Jadi yang dibilang normal atau tidak normal, ya normal semua itu, gitu. Itu variasi dari kehidupan, gitu ya. Nah, karena yang namanya kehidupan itu ya sebetulnya ya nggak kenal nilai itu nggak ada, gitu. Nilai nggak ada. Mana ada? Misalkan harimau itu begitu cowoknya menyetubuhi, pergi dia. Kan tidak ada, terus kemudian perempuan itu lapor ke Komnas HAM gitu ya. Perempuan harimau cewek gitu ya. Komnas mau Komnas mau. Kan nggak ada itu. Iya benar. Cewek-cewek harimau itu ya cari makan sendiri, menghidupi anaknya, nggak ada yang mereka tuh mendatangi Komnas mau. Ini cowok saya tuh nggak bertanggung jawab, pergi aja gitu. Emang begitu perilakunya perilakunya harimau gitu. Nah manusia ini ya kita sudah hidup dengan segala macam norma, kita diikat norma itu ya. Ya akhirnya kita mengikuti. Hanya saja bagaimana bagaimana kita itu bisakah manusia itu lebih setia kepada norma gitu ya? Bisa nggak manusia itu setia kepada norma? Bisa nggak manusia itu setia kepada kesepakatan populasinya atau komunitasnya itu? Jawabannya bisa, gitu. Bisa. Apa caranya? Dari kecil dilatih berempati, dari kecil dilatih bekerja sama. Jadi ya di negara-negara yang bahagia itu mereka setia dengan kesepakatan bersama gitu. Bahwa barangnya orang lain nggak boleh diambil gitu ya, nggak boleh dipegang pun nggak boleh gitu ya. Dan itu sebabnya Norwegia itu dari negara yang banyak copet tahun 88 itu ya. Terus kemudian sekarang itu penjaranya itu kosong penjaranya.
Bahkan yang namanya maksimum security person gitu ya, prison itu, penjara untuk penjahat kelas kakap itu kuncinya itu dibawa narapidana. Jadi keluar masuk suka-sukanya dia. Jadi kosong itu. Kemarin ada di apa di timeline itu yang apa namanya ya itu, tapi kanal berita kita itu ya aneh kok gitu ya. Judulnya itu gini, Norwegia mengimpor penjahat gitu. Loh, apaan sih dong dia mereka itu menyewakan penjara kok mengimpor penjahat gitu. Bukanya ini ya itu. Clickbait-nya itu mengerikan itu ya. Padahal Norwegia seperti itu melampaui hal-hal yang mudah gitu ya. Nah, seperti tadi gitu ya. Apakah kita itu misalkan dalam satu populasi itu kita punya norma, bisa nggak kita itu apa namanya manusia itu setia pada norma, setia pada kesepakatan? Bisa itu. Dilatih, bukan dikasih doktrin. Kamu kalau gini tuh penunggu pohon itu marah, kamu nanti digantung loh gitu. Nggak ngefek kayak gitu itu ya itu. Nah, sama dengan yang namanya kesepakatan dalam berelasi, kawin dan percumbuhan itu. Kalau kita dilatih itu masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah yang ruwet itu bisa diminimalkan, bukan dihilangkan ya. Diminimalkan. Karena pada saat orang tua itu memahami bahwa itu adalah urusan individu atau urusan privat anaknya, orang tua cenderung mundur gitu. Anak juga demikian karena sudah diajari ya seperti itu, dia akan mereka itu disadari atau tidak, mereka itu setia pada kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam satu populasi. Jadi ya bukan berarti masalah nggak ada, ada tapi minimal gitu ya. Wah itu ya terjadi di negara-negara itu. Yang persoalannya kita mau apa enggak gitu aja. Mantap Dok, terima kasih. Saya masih pengen banyak nanya sih, tapi kita waktu udah mepet dan pertanyaan banyak. Jadi ini kita yang keresain dulu, Bu Anja sama Mas Rido, satu-satu pertanyaan langsung ke pertanyaan supaya nanti bisa langsung dijawab sama Dok Des. Silakan Bu Anja.